Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah apresiasi drama sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu. Saya Dr. Rusmana Dewi, Magister Pendidikan. Tujuan dari mata kuliah ini saya cakup pada rencana pembelajaran semester, mulai dari nama mata kuliah yaitu apresiasi drama, kemudian ada kode mata kuliah dan bobot SKS-nya itu 3 SKS. Kemudian mata kuliah ini rencana RPS ini saya susun pada waktu awal sebelum mengadakan pertemuan di semester ganjil ini. Sebagaimana layaknya sebuah RPP atau RPS, itu ada cakupan capaian pembelajaran. Maka capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terbagi pada S9, P3, KU1, KU2, KU9, dan KK4. Nah, S1 itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, sedangkan P3 itu mampu menunjukkan kinerja mandiri yang bermula dan terukur. Sedangkan KU1 itu mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin keahlian di dalam mencegah plagiasi. Selanjutnya KU2 itu mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar, khususnya terkait dengan pengembangan bidang sastra. Selanjutnya KU9 itu mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Selanjutnya yang terakhir, KK4 itu mampu merancang dan melaksanakan penilaian dengan metodologi yang benar, khususnya terkait dengan pengembangan. Selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah itu terbagi beberapa bagian. Aplikasi dari capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dan etika di dalam apresiasi drama. Ini mencerminkan dari KU9 dan KK4. Selanjutnya, CPMK 2 atau capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua mampu merumuskan langkah-langkah apresiasi drama. Ini mencerminkan dari P3, KU1 dan KK4. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai pendekatan apresiasi drama. Ini aplikasi dari KK4. Kemudian selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah selanjutnya itu mampu mengapresiasi drama dengan menginterpretasikan hasil secara logis dan sistematis. Itu cermin dari S9 dan KU1. Lalu selanjutnya, mahasiswa itu mampu menyusun makalah kemudian menyusun dalam bentuk esai apresiasi drama. Deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah profesional di bidang studi. Kemudian selesai mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa itu mampu memiliki pengetahuan yang memadai tentang apresiasi drama, kemudian terampil di dalam mengapresiasi karya sastra drama. Metode yang digunakan terdiri dari expository dalam bentuk ceramah dan tanya jawab dengan menggunakan VCD, infocus, dan pendekatan inquiry, lalu pendekatan lainnya yaitu menyelesaikan tugas dalam bentuk laporan, pertunjukan, diskusi, lalu evaluasi yang dilakukan terdiri dari kehadiran, lalu pertunjukan, lalu ada UTS, ada ujian akhir semester. Nah, buku sumber utama di dalam perkuliahan ini yaitu Seni Drama untuk Remaja yang ditulis oleh W.S. Rendra, kemudian Jagat Teater itu karya Bakdi Sumanto, lalu Acting ditulis oleh Ricky L. Saptaria. Selanjutnya Drama yang ditulis oleh R. Rahmanto. Selanjutnya Dasar-dasar keterampilan bersastra oleh Kosasi.
metode pembelajaran drama yang ditulis oleh Suwardi Endraswara. Selanjutnya menyentuh teater oleh Riantiarno. Ilmu seni dan teori dan praktik itu oleh Dwi Setiawati. Selanjutnya The Art of Acting ditulis oleh Eka D. Sitorus. Lalu Anatomi Sastra oleh M. Atar Semi. Selanjutnya Dramaturgi oleh RMA Harimawan, dan Teater Tradisional dan Teater Baru oleh Yaya C. Rahman. Bahan kajian materi pembelajaran itu mencakup pengetahuan ilmu tentang drama dan teater, kemudian kedua pengetahuan tentang drama sebagai seni pentas, yang ketiga pengetahuan tentang apresiasi karya sastra, drama sebagai seni pentas dan naskah. Selanjutnya keempat itu memahami jenis-jenis apresiasi drama, baik itu drama modern maupun drama tradisional. Kemudian pengetahuan tentang pendekatan-pendekatan apresiasi drama. Selanjutnya pemilihan pendekatan drama sebagai seni pentas dan naskah. Lalu belajar juga teknik apresiasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan. Lalu analisis drama sebagai seni peran dan naskah drama dengan pendekatan-pendekatan. Terakhir menulis esai dan makalah apresiasi drama, pementasan, dan naskah. Referensi utama yang digunakan itu Seni Drama untuk Remaja yang ditulis oleh W. Serendra, kemudian Jagat Teater oleh Bakti Sumanto, Drama oleh R. Rahmanto, Dasar-dasar keterampilan bersastra itu oleh Kosasi. Selanjutnya metode pembelajaran drama itu ditulis oleh Suwardi Endraswara, Menyentuh Teater oleh Riantiarno, kemudian Teori dan Apresiasi Drama itu oleh Supriyadi, The Art of Acting oleh Eka D. Sitorus. Selanjutnya buku pendukung lainnya adalah Ilmu Seni Teori dan Praktik ditulis oleh Widi Sediawati, lalu buku Acting, Rik, Kitab Teater, Riantiarno, dan terakhir adalah Anatomi Sastra M. Atar Semi. Selanjutnya media pembelajaran itu penggerak lunak itu berupa PPT, kemudian video pementasan drama, termasuk juga dokumen, video, dan YouTube. Sedangkan perangkat keras itu menggunakan notebook dan CD projector. Nama dosen pengampu Dr. Rusmana Dewi MPD. Kemudian mata kuliah ini mata kuliah wajib. Selanjutnya dari RPS ini akan terbagi dengan beberapa pertemuan. Pertemuannya itu ada maksimal 16 kali pertemuan. Maka setiap pertemuan itu ada mencakup pembahasan akhir yang direncanakan, kemudian ada uraian tentang bahan kajian yaitu materi pembelajaran, ada bentuk dan metode pembelajaran, lalu ada estimasi waktu yang berkaitan dengan proses pembelajaran kita, lalu dilanjutkan dengan pengalaman belajar, lalu ada juga penilaian ini mencakup kriteria dan bentuk, lalu ada indikatornya dan bobotnya. Saya akan memberikan salah satu dari kemampuan akhir yang direncanakan. Sesuai dengan rencana pembelajaran, maka diharapkan mahasiswa itu mampu menjalankan prinsip dan etika di dalam apresiasi drama. Kemudian bahan materi pembelajarannya, pengertian pengetahuan ilmu tentang drama dan teater, lalu menguraikan teori-teori drama berdasarkan pendapat para ahli, dan terakhir itu memahami unsur-unsur apa saja pembentuk drama secara menyeluruh gitu. Lalu bentuk dan metode pembelajaran itu bentuk kuliah itu metode diskusi, kemudian ada metode diskusi kelompok, kemudian menerapkan juga metode studi kasus, ditambah dengan waktu karena mata kuliah ini 3 SKS, maka pertemuan-pertemuan itu akan terbagi beberapa session sampai pada akhirnya terakhir itu ada evaluasi. Nah, kemudian di dalam pengalaman belajar mahasiswa diharapkan mampu untuk menyusun dalam bentuk makalah tentang pengertian drama dan apresiasi,
itu sebagai tugas pertama. Kemudian membuat semacam tulisan esai menjelaskan unsur-unsur atau struktur drama secara umum. Lalu dari sisi penilaian, kriteria dan bentuk, itu kriteria itu berupa rubrik kriteria grading, kemudian bentuk non-tes itu tulisan, makalah, dan persentase. Selanjutnya untuk penilaian ini berupa indikatornya, yaitu ketepatan ketika dia menjelaskan tentang pengertian drama berdasarkan pendapat para ahli, kemudian ketepatan menjelaskan pengertian drama sebagai seni pentas, dan ketepatan menyebutkan unsur-unsur di dalam drama. Karena pertemuan materi yang pertama ini dilakukan 3 minggu, jadi pertemuan ke-1, kedua, dan ketiga, maka bobot yang diberikan yaitu 10%. Nah, pada pertemuan ke-8 itu diadakan ujian tengah semester. Selanjutnya ujian akhir semester itu akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Selain materi, selain RPS ini ada juga belangko tugas-tugas mahasiswa yang akan saya nilai berkaitan dengan kajian materi pembelajaran, berkaitan dengan kajian materi pembelajaran, kemudian jenis tugasnya seperti apa, apakah itu mandiri atau terstruktur, lalu berapa lama waktunya yang saya berikan tugas itu pun juga nanti akan saya ada penilaian, baik itu penilaian unjuk kerja maupun tes tertulis. Nah, indikator pencapaian dari tugas ini saya akan melihat bagaimana ketepatan mereka menganalisis dan mengapresiasi, lalu bagaimana mereka menuliskan kajiannya, kreativitas ide, dan kemampuan komunikasinya. Nah, kemudian dalam tugas mahasiswa dan penilaian ini pun setiap item pertanyaan itu ada bobotnya sesuai dengan kajian materi pembelajaran, sehingga total semua bobot itu nanti 100, total akhirnya 100. Nah, dari aspek penilaian ada aspek penilaian sikap, ada aspek penilaian pengetahuan, ada aspek penilaian keterampilan. Itu juga dengan bobot penilaian yang selanjutnya, yaitu bobot nilai harian. Nilai harian ini termasuk juga dengan tugas terstruktur dalam persen gitu ya, bobot nilai ujian tengah semester atau UTS, kemudian bobot nilai ujian akhir semester. Jadi nanti nilai akhir itu rumusnya 2NH plus 2 UTS plus 3 UAS per 7. Tidak lupa di dalam RPPS ini sebelum digunakan maka harus disahkan terlebih dahulu, ditandatangani Kaprodi dan saya sendiri. Demikian penyampaian RPS mata kuliah mata kuliah apresiasi drama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.